Universitas Indonesia, Universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa pengabdi cipta, belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Karena dia sendiri sering sekali mengalami pelecehan atau misalnya ujaran kebencian karena dia adalah seorang turunan Yahudi yang ingat pada masa kuliah kita sebelumnya dikemukakan misalnya baik pada Perang Dunia Kedua bagaimana misalnya Hitler memandangkan keunggulan ras Arya dan kemudian misalnya melakukan pembunuhan atau penyikiran terhadap orang-orang Yahudi. Jadi sangat bisa dipahami sebenarnya bagaimana kalau kita katakan bahwa Derrida ini adalah salah seorang pemikir yang sangat memberikan penghargaan pada perbedaan. Kemudian dia juga memberikan misalnya dia jelas-jelas melakukan apa yang kita sebut sebagai pejuang kemerdekaan atau berjuang pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan karena dia sendiri memang merasakan bagaimana hal itu. Lalu yang berikutnya saya mau mencoba untuk mengemukakan tentang poststrukturalisme tadi, bahwa kita katakan bahwa strukturalisme itu sebenarnya sangat mempengaruhi pemikiran Barat itu, dunia Barat itu selama sekitar tahun 1900-an sampai tahun 1960-an. 60-an 70-an itu sudah era baru. Ingat misalnya di situ munculnya pemikir-pemikir positivisme, kemudian 70-an dilanjutkan lagi dengan pemikiran poststrukturalis dan postmodern, dan kemudian nanti di awal abad ke-19 atau sekitar satu dasawarsa sebelum milenial ketiga dan dasawarsa kedua dan ketiga. Pada milenial ketiga ini justru sebenarnya sudah kita memasuki apa yang kita sebut sebagai era informasi, masyarakat jaringan, dan globalisasi. Begitu kita masuk pada era baru ini, sebenarnya mulai lagi orang tidak begitu suka lagi, tidak tertarik lagi untuk membicarakan pemikiran tentang postmodern, tapi lebih banyak membicarakan tentang budaya-budaya baru yang sekarang semuanya masuk dalam apa yang kita sebut sebagai era jaringan dan globalisasi itu. Jadi kita bisa melihat sebenarnya bagaimana perkembangan pemikiran itu di Eropa yang kemudian itu sebenarnya sangat banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran bukan hanya untuk Eropa saja, tapi hampir di seluruh dunia. Saya ingin mencoba menjelaskan berikutnya, ini tentang sebenarnya bagaimana dekonstruksi itu bekerja, bagaimana dekonstruksi itu bekerja dan apa sebenarnya yang diinginkan, apa yang diharapkan dari metode dekonstruksi. Saya pada bagian makalah nanti pada PowerPoint itu akan Anda lihat di situ ada beberapa penjelasan misalnya tentang dekonstruksi gender, kemudian ada dekonstruksi terhadap kapitalisme atau mungkin juga nanti neokapitalisme. Ada juga dekonstruksi sebenarnya ada orang-orang yang menolak misalnya globalisasi, atau juga misalnya ada juga dekonstruksi pada permasalahan sosial budaya yang lainnya. Saya mencoba untuk membukakan ini sebenarnya sebagai salah satu hal yang bisa Anda pikirkan nanti, bahwa sebenarnya metode dekonstruksi itu sebenarnya sangat luas. Jadi Anda bisa lakukan itu ketika misalnya melihat satu fenomena yang menurut Anda tidak benar. Anda bisa misalnya melakukan dekonstruksi itu misalnya pada berbagai macam kajian sosial budaya.
Anda bisa lakukan dekonstruksi itu misalnya pada masalah komunikasi, tentang masalah politik, masalah gender, masalah kolonialisme, masalah pembangunan, dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya adalah metode yang banyak sekali digunakan. Kemudian dekonstruksi itu tadi kan saya kemukakan ketika dia ditanya tentang metode dekonstruksi, Derrida itu mengatakan bahwa dekonstruksi itu sebenarnya bukan metode, ya. Dia mengatakan bukan metode karena memang dia tidak tidak mau menginginkan dekonstruksi itu satu metode yang dianggap rigid, kaku, ya. Dan dia mengatakan bahwa metode dekonstruksi bukan satu metode, tapi nanti setelah eranya, ya, setelah dia mengungkapkan itu, berbagai atau beberapa pemikiran mencoba untuk bisa menjelaskan makna dari dekonstruksi itu. Dan sekarang saya ingin menjelaskan sebenarnya apa yang dicari, ya, ketika misalnya seseorang atau ketika misalnya Anda mau melakukan mendekonstruksi satu pandangan, atau Anda misalnya mendekonstruksi satu katakan misalnya pemikiran dari seorang ilmuwan atau ahli. Yang pertama yang dicari itu adalah hal-hal yang dianggap tidak baik pada teks. Ingat, pada pemikiran postmodern, teori yang dikatakan teks itu bukan hanya buku, bukan hanya yang tertulis, tapi pidato, ucapan, tingkah laku itu dianggap teks. Itu disebut teks. Jadi kalau begitu berarti mencari hal yang tidak yang tidak baik, yang tidak benar pada teks itu, ya, itu adalah salah satu tujuan dari metode dekonstruksi. Yang kedua, ya, mencari kelemahan data-data dan argumen yang dikemukakan. Ingat, tapi ini hanya salah satu pernyataan ringkas dalam satu pembahasan atau dialog. Ketika misalnya ada dari televisi mewawancarai Menteri Kominfo sekarang, ya, tentang hoax, dia mengatakan kalau misalnya pemerintah mengatakan hoax itu hoax, suatu pernyataan itu hoax, ya itu hoax. Itu sebenarnya kan sesuatu pernyataan yang perlu didekonstruksi. Masa misalnya hanya karena otoritas itu sudah dianggap benar. Jadi saudara lihat tadi saya katakan bahwa yang mencari hal yang tidak baik, yang kemudian pada yang kedua mencari kelemahannya data dan argumen, ya, dan tidak konsistennya argumen yang dikemukakan misalnya pada suatu pernyataan atau suatu teks. Lalu itu hal yang dianggap penting sebenarnya. Kalau begitu berarti apa yang harus Anda lakukan kalau misalnya mau melakukan dekonstruksi? Berarti mencoba mencari kelemahan data-data, fakta yang ada di dalam yang akan Anda dekonstruksi. Kemudian bagaimana Anda mencari kekuatan data, ya, informasi ketika Anda mencoba melakukan dekonstruksi itu. Dan yang berikutnya, bagaimana Anda bisa menyusun pemikiran argumen itu secara logis dan sistematis. Itu hal yang sangat penting ketika misalnya kita ingin mengungkapkan bahwa sebenarnya apa yang kita kemukakan, argumen yang kita kemukakan itu lebih dapat diterima daripada argumen yang kita dekonstruksi. Ingat tadi saya katakan bahwa dekonstruksi Derrida itu bukan dekonstruksi kaleng-kaleng, main-main, ya. Dia mau mencoba sebenarnya untuk melakukan dekonstruksi dengan penuh pertanggungjawaban, pada yang tidak perjangkauan akademis atau ilmiah. Lalu saya akan mencoba di sini menjelaskan tentang bagaimana misalnya Terry Eccleston, ya, menjelaskan metode dekonstruksi itu. Yang pertama dia mengatakan melihat, mencari, ya. Ini lanjutan. Tadi sudah kita katakan ada tujuannya. Kemudian sekarang kita melangkah, dan ini bisa kita sebenarnya padukan dengan model berpikir yang tadi dengan pemikiran Eccleston ini. Ketika dia mengatakan bahwa dekonstruksi itu yang pertama sebenarnya mencoba untuk mencari hubungan oposisi biner. Ingat, tadi saya katakan oposisi biner itu suatu hal yang dipertentangkan. Satu dianggap benar, ditinggikan, yang lain disisihkan, dipinggirkan. Ingat misalnya, kalau Anda dari kajian gender, itu sebenarnya bertolak kajian itu dari oposisi biner ini. Jadi ada maskulinitas, ya, yang dianggap lebih tinggi, lebih rasional, lebih bebas daripada misalnya kaum perempuan yang dipinggirkan. Kalau Anda misalnya mau melakukan dekonstruksi itu berarti Anda mau mencari
dari mana akar-akar pemikiran ini, dan kemudian bagaimana Anda menunjukkan bahwa itu sebenarnya tidak benar. Sering sekali misalnya dengan mudah kita katakan, ingat misalnya kalau dikatakan itu bahwa perempuan itu sebenarnya hanya bekerja di dapur, dapur, pokoknya pekerjaan rumah, ya. Sekarang enggak, itu sudah tidak terbukti. Banyak sekali misalnya kaum perempuan itu justru menjadi juara-juara di dalam akademis. Banyak sekali misalnya perempuan-perempuan itu menunjukkan diri bahwa mereka tidak emosional tapi rasional. Jadi ketika misalnya kita mencoba untuk membuat ya hal-hal yang dipinggirkan itu dan dikonstruksi, ya didekonstruksi, kemudian akhirnya yang dipinggirkan itu, yang tadi dipinggirkan sekarang dia menjadi pusat atau menjadi fokus di dalam pembahasan atau juga di dalam wacana yang kita kemukakan. Yang berikutnya saya kutip dari Eggleton itu, dia mengatakan dia tadi menolak oposisi benar, dan oposisi benar itu sebenarnya ya penolakan itu menjadikan dua hal yang dianggap sebenarnya tidak setara, tidak sejajar itu menjadi setara dan sejajar. Berikutnya dikatakan menemukan hal yang aspek yang dipinggirkan, ya sudah berkaitan juga dengan itu, lalu mengangkatnya menjadi hal-hal yang penting. Dan sering sekali hal-hal yang dianggap dipinggirkan itu sebenarnya tidak dimuat di dalam teks tapi pada catatan kaki. Sekarang misalnya pada cara pemikiran dekonstruksi, kalau misalnya memang kita menganggap bahwa catatan kaki yang dibuat misalnya pada tulisan satu tulisan, sekarang Anda justru sebenarnya membuat catatan kaki itu menjadi hal yang penting. Itu juga merupakan satu bentuk dekonstruksi, karena Anda menempatkan hal-hal yang dianggap tidak penting itu pada catatan kaki, justru Anda angkat dia menjadi pembahasan penting di dalam teks. Yang berikutnya adalah dengan cara-cara itu kita sebenarnya mencoba menuntaskan hubungan ya dari konteks. Jadi begini, dekonstruksi itu termasuk sebenarnya memutuskan dan memahami hubungan antara teks yang dibuat dengan konteks. Ingat, sekarang sering sekali dikatakan ya, apalagi pada pemikir postmodern, mereka mengatakan bahwa pemikiran seseorang itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks atau historisnya. Jadi menganalisis aspek historis, aspek kontekstualitas dari kehidupan si pengarang itu sebenarnya si penulis itu bisa menjadi hal penting ketika kita melakukan satu dekonstruksi. Anda juga bisa melakukan misalnya yang paling mudah sebenarnya kita mencoba untuk melihat satu pernyataan ya, konteks sosial budaya misalnya dari partai tertentu akan kita lihat ya. Ada perbedaan antara satu partai dengan partai lain karena memang konteks mereka, perjuangan mereka, tujuan mereka, kepentingan mereka juga berbeda. Jadi itu juga menjadi satu fokus penting di dalam metode yang kita sebut sebagai metode dekonstruksi. Lalu ya perlu juga dianalisis. Ingat ya, tadi kita katakan ada berbagai macam wacana. Misalnya ada wacana sastra, ada misalnya wacana politik, ada wacana ilmu pengetahuan alam, ada wacana etik. Ya masing-masing wacana itu mempunyai istilah dan konsep yang berbeda. Biasanya juga misalnya model apa yang disebut misalnya tulisan yang berbeda antara satu sama lain. Tadi sudah saya kemukakan pada teman-teman, kalau misalnya ingin merumuskan tentang proposal tesis, proposal disertasi, cobalah lihat ya bagaimana atau apa yang ditentukan oleh masing-masing program, oleh masing-masing fakultas, oleh masing-masing universitas terhadap ketentuan bagaimana merumuskan tentang tulisan ilmiah atau tulisan dalam bentuk tesis dan disertasi. Jadi itu juga menjadi hal yang menjadi penting ya. Konteks sosial budaya, konteks pendidikan itu juga bisa menentukan bagaimana misalnya satu wacana atau pernyataan itu dikemukakan. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan di dalam metode dekonstruksi. Saudara-saudara, saya pikir Anda bisa baca, ada sekitar 6 sebenarnya kalau tidak salah, sekitar 7
problem ya yang dikemukakan tadi tentang bagaimana metode dekonstruksi dilakukan. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mengungkapkan pemikiran dari McQuillan tentang tahapan-tahapan dekonstruksi ya. Ada 5 tahapan. Yang pertama hampir sama juga dengan yang tadi, dia menolak oposisi binar. Oposisi binar yang tertanam dalam sejarah pemikiran Barat katanya itu perlu dekonstruksi. Ingat, mendekonstruksi pemikiran positivisme ilmiah ya, yang menganggap bahwa semua ilmu pengetahuan harus menggunakan metode yang sama, paradigma yang sama, itu didekonstruksi ya. Semua pemikir postmodern sebenarnya melakukan dekonstruksi terhadap itu, tapi sering sekali dinyatakan atau disebut mereka sebenarnya anti ilmu pengetahuan. Tidak begitu sebenarnya, karena selalu dikatakan bahwa sebenarnya ada berbagai macam paradigma. Ingat misalnya pada pemikiran critical theory pada Jürgen Habermas, dia mengatakan memang ada kelompok ilmu pengetahuan alam dengan kepentingan dan metode yang berbeda, ada kelompok ilmu sosial dan kelompok ilmu pengetahuan partisipatoris yang memiliki tujuan paradigma yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Jadi memang kelihatannya ada kecenderungan seperti anti ilmu pengetahuan, tapi kritik mereka itu sebenarnya tidak menolak apa yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan paradigma positivisme itu, karena itu tetap sangat diperlukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama sekali misalnya pada bidang-bidang tertentu. Yang berikutnya, oposisi benar menolak adanya keunggulan yang satu dari yang lain. Ingat, ini tadi keterangan kesetaraan, penghargaan pada perbedaan, itu sebenarnya menjadi prinsip umum di dalam pemikiran postmodern teori. Berikutnya, dekonstruksi memperhatikan hal-hal yang diabaikan, hal-hal yang dipinggirkan ya, yang ada di pusat, ada yang dipinggirkan pada pemikiran awal, itu justru didekonstruksi dan diupayakan paling tidak dia misalnya bisa mempunyai atau memiliki posisi yang sejajar. Kalau tidak, dia lebih unggul daripada yang dikemukakan misalnya pada pemikiran awal. Berikutnya yang kelima, dikatakan bahwa dekonstruksi tidak ada makna teks ya. Makna teks itu ada di dalam teks ya. Jangan ingat, jadi kalau misalnya kita melakukan satu dekonstruksi terhadap satu teks ya, misalnya katakan misalnya teks tentang demokrasi, atau teks tentang hak asasi, atau teks misalnya tentang globalisasi, atau teks misalnya tentang neoliberalisme, maka Anda harus bertolak dari teks yang akan didekonstruksi itu. Tidak ada makna di luar teks. Ilmiah Pak Dehorst, teks tidak ada satu makna di luar teks. Jadi teks itu yang menjadi titik tolak ya. Jadi makna ditentukan oleh, ingat, begitu misalnya kita katakan bahwa makna ditentukan oleh teks, maka akhirnya sebenarnya kita mencari atau menentukan makna yang ada dalam teks itu juga tidak mudah, karena Anda atau kita harus mencari jejak-jejak pemikiran yang ada di dalam teks itu. Kalau Anda misalnya menulis, misalnya dalam pasal sosial, politik atau apa, sudah mengemukakan tentang pemikiran, misalnya mulai dari politik, dari awal pemikiran Plato, Aristoteles sudah masuk di situ. Harus pahami tentang jejak-jejak pemikiran mereka, makna pemikiran mereka. Lalu nanti bagaimana itu berkembang? Apakah misalnya apa yang dikemukakan itu tepat atau sesuai dengan yang dikemukakan oleh misalnya pemikir sebelumnya? Dan oleh karena ini yang dikatakan bahwa begitu kita memahami teks, maka akhirnya diperlukan kita untuk bisa melakukan ya penelitian tentang teks-teks yang sebelumnya. Itu yang disebut sebenarnya tentang jejak-jejak dan intertekstualitas. Pada kuliah-kuliah sebelumnya sudah kita kemukakan ya, pada postmodern itu mereka mengatakan bahwa teks itu adalah intertekstualitas. Tidak ada teks yang sepenuhnya di dalam tulisan itu, di dalam makalah, di dalam tesis, di dalam disertasi yang sepenuhnya murni dari pemikiran si penulis. Nggak ada itu. Dia mau tidak mau bertolak dari pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Oleh karena itu dikatakan oleh pemikir postmodern bahwa tidak ada
makna yang tidak terkait, tidak ada tulisan, tidak ada disertasi, tesis yang terlepas dari teks-teks yang lainnya, dan ini yang disebut dengan intertekstualitas. Ingat, intertekstualitas itu dikemukakan oleh banyak pemikir termasuk Derrida, kemudian juga Roland Barthes, dan kemudian Julia Kristeva. Ingat, Julia Kristeva itu adalah salah seorang pemikir postmodern yang banyak sekali sebenarnya dibicarakan, terutama sekali oleh pemikir-pemikir yang terpengaruh oleh pemikir postmodern itu. Jadi tadi sudah saya kemukakan ya, pemikiran bagaimana misalnya tahap-tahap untuk melakukan dekonstruksi dari pemikiran McQuail. Berikutnya saya ini sudah hampir-hampir mendekati bagian akhir dari metode dekonstruksi. Saya mengambil ini dari Peter Berry, ya dia mengukakan 3 tahapan dekonstruksi. Sebenarnya ini ada di dalam buku saya tentang postmodern theory. Ya, jadi ada beberapa bagian ini sebenarnya saya memang ambil, saya pinjam kembali dari tulisan saya. Yang pertama dikatakan tahap verbal, ya. Jadi analisis tahap verbal ini adalah tahapan pembacaan teks dengan mencari paradoks, kontradiksi yang ada di dalam teks, ya. Itu yang disebut sebagai tahap verbal, dan ini memerlukan sebenarnya kehati-hatian karena kita kadang-kadang sering sekali membaca teks itu hanya sekilas saja, sehingga akhirnya kita mencoba melakukan kritik akhirnya nggak tepat karena memang kita tidak begitu paham tidak apa yang dimaksud, misalnya tentang yang dimasukkan di situ, misalnya apakah ada paradoks, apakah ada misalnya kontradiksi di dalam teks yang kita analisis. Yang berikutnya dia mengatakan tahapan tekstual, ya. Yang dimaksud dengan tahapan tekstual adalah mencari makna yang lebih dalam yang ada di dalam teks, ya. Misalnya kita mencari misalnya makna yang dalam itu karena disebabkan ketidaksinambungan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Ya, bisa juga misalnya kita mencari makna yang lebih dalam dengan melakukan analisis terhadap ketidaklogisan pada pernyataan-pernyataan. Bisa juga misalnya kita melihat ketidaksinambungan antara satu pernyataan dengan pernyataan berikutnya. Artinya melangkah ya dari misalnya satu masalah tiba-tiba melangkah ke masalah lain, sehingga sebenarnya itu tidak konsisten. Jadi hal-hal seperti ini di dalam pemikiran di dalam pemikiran tadi yang kita sebut Peter Berry, dia mengatakan ada yang disebut tadi tahap yang disebut dengan tahap verbal, kemudian yang kedua adalah tahap tekstual, yang ketiga adalah tahap linguistik, ya, tahap kebahasaan, masalah-masalah bahasa, dan dia mempertanyakan bagaimana misalnya penggunaan bahasa, penggunaan istilah. Bagaimana misalnya ketika seseorang atau kita merepresentasikan realitas, bagaimana bahasa yang sering sekali digunakan dalam bahasa-bahasa yang berlebih-lebihan, ya, terlalu berlebih-lebihan, atau kadang-kadang misalnya menggunakan metafora yang tidak tepat. Jadi saudara-saudara, kita sudah melihat bagaimana misalnya metode dekonstruksi itu bisa digunakan dengan cara memahami dan menerapkan hal-hal yang dikemukakan di sini. Kemudian Peter Berry juga mengatakan bahwa dekonstruksi itu adalah pembacaan teks, membongkar teks, dan menyingkap dimensi yang tidak disadari oleh penulis. Ya, kadang-kadang memang bukan tidak disadari saja, tapi memang sengaja disembunyikan. Ingat saudara-saudara, misalnya banyak sekali kemarin kontradiksi tentang undang-undang apa itu yang tentang tenaga kerja, ya, itu sering sekali misalnya pada pemerintah mencoba menyembunyikan hal-hal yang mungkin bagi mereka banyak dikritik orang, ya, dan kemudian selalu mengungkapkan sebenarnya hal-hal yang dianggap itu sebenarnya upaya untuk memperjuangkan masyarakat, ya, dan itu sebenarnya
kita mencoba kalau misalnya melakukan metode dekonstruksi, justru mencoba hal-hal yang sengaja disembunyikan di dalam teks itu, hal-hal yang tidak dikatakan, tapi jelas-jelas bisa kita temukan argumen itu di dalam teks. Yang kedua, juga kita harus menganalisis makna permukaan pada teks. Maksudnya makna permukaan itu lebih misalnya pada akar kata. Bagaimana asal katanya, bagaimana akar katanya, bagaimana metafora yang digunakan. Kemudian apakah kita memperhatikan misalnya teks itu memperhatikan masalah-masalah yang krusial bagi menentukan makna atau tidak. Ya. Yang berikutnya menunjukkan bahwa teks itu kurang padu, ya. Jadi teks yang bagus tentu ada kepaduan, ada fokus. Jadi kalau misalnya minggu-minggu dan tadi juga kita jelaskan tentang bagaimana kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang sifatnya interdisipliner, juga sebenarnya itu memerlukan apa yang kita sebut ya kepaduan teks. Ada fokus, ada benang merah yang menghubungkan antara satu masalah dengan masalah berikutnya, antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. Yang berikutnya di sini dikatakan memperhatikan fragmen atau bagian tertentu dalam teks dan menunjukkan teks itu memiliki makna ganda, makna yang sering disebut sebenarnya istilah multivokal. Jadi kalau misalnya kita mau menjelaskan tentang misalnya peri kemanusiaan, misalnya juga menjelaskan misalnya tentang keadilan sosial, itu makna itu tidak hanya muncul dalam satu bentuk ya, tapi bisa muncul dalam berbagai penjelasan atau berbagai makna, dan itu yang disebut sebagai multivokal. Yang kelima, yang terakhir, mencari pergeseran dan peralihan dalam teks yang sengaja dihapus atau dilewati oleh si penulis, ya. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya dianggap ini bertentangan dengan kepentingan saya, bertentangan dengan kepentingan misalnya kelompok atau ideologi tertentu, itu sengaja dihilangkan. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kita sudah melihat bagaimana misalnya penjelasan tentang metode dekonstruksi itu. Tadi sudah disinggung tentang bagaimana tujuan metode dekonstruksi, ya. Mungkin dekonstruksi itu sangat penting sebenarnya untuk bisa digunakan dalam beberapa hal, terutama sekali misalnya untuk mengungkapkan pandangan yang berbeda tentang adanya makna yang kita anggap memang tidak begitu tepat dikemukakan oleh penulis. Di dalam bagian akhir makalah ini, di dalam bagian akhir penjelasan kuliah kita atau diskusi ilmiah kita ini, saya buat di situ ada satu buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Hantu-Hantu Mark, ya. Hantu-Hantu Mark yang dikemukakan oleh Derrida itu sebenarnya dia ingin mengungkapkan ya bahwa sering sekali orang mengatakan bahwa Marxisme itu sudah mati. Mati itu berarti kan ya sudah selesai. Tapi bagi Derrida dia mengatakan sebenarnya mati, tapi dia mengatakan ya ada hantu-hantu Marx, ya. Jadi Marx-nya secara biologis memang sudah mati, tapi dia mengatakan ada hantu-hantu Marx. Hantu-hantu Marx itu misalnya pemikiran Marx yang masih gentayangan dan membayang-bayangi dunia baru sekarang ini. Jadi ada hantu Marx yang masih membayang-bayangi berbagai macam pemikiran yang sedang terbentuk pada apa yang disebut sebagai pembentukan tatanan dunia baru. Ingat, saya pikir ini hal penting. Jadi Derrida sekarang mengatakan bahwa kita sebenarnya sedang berada pada satu pembentukan tatanan dunia baru, dan sering sekali dikatakan bahwa keruntuhan negara-negara komunis dulu seperti Uni Soviet, kemudian sekarang misalnya RRC menjadi satu negara yang tidak sepenuhnya misalnya menerapkan gagasan Marx, itu
kemudian orang mengatakan, oh kan sebenarnya Marx itu sudah selesai, sudah mati. Tapi bagi Derrida dia mengatakan hantu Marx itu masih gentayangan dan membayang-bayangi bagaimana misalnya dalam pembentukan dunia baru sekarang ini. Terima kasih. Jadi kuliah kita, saya pikir kuliah yang saya coba sebenarnya untuk mengambil secara singkat saja, Anda bisa mempelajari lebih luas dari banyak sekali pemikiran-pemikiran Derrida yang sebenarnya bisa membantu kita untuk bisa menjelaskan permasalahan-permasalahan sekarang. Ada metode Derrida yang sangat baik kita gunakan untuk melakukan kritik dekonstruktif, kritik yang radikal terhadap satu aliran pemikiran, terhadap satu teks, terhadap satu pandangan, terhadap satu ideologi. Dan saya pikir sebenarnya ini adalah sumbangan yang digunakan atau yang kita dapatkan dari Derrida. Dan Anda coba lihat, hampir setiap saat, terutama sekali pada ILC, itu selalu menggunakan mereka, misalnya menggunakan apa yang disebut dengan metode dekonstruksi ini secara sederhana. Ya, tidak dalam bentuk yang luas, tapi masing-masing mencoba untuk menunjukkan keunggulan pemikirannya dengan menyatakan misalnya hal-hal yang tidak anggap benar pada apa itu, dengan mengungkapkan ketidakkuatan data, dengan mengungkapkan ketidakkonsistenan dan logisan dari satu pernyataan. Saya pikir kuliah ini bisa Anda pelajari kembali dengan sangat hati-hati dan Anda bisa terapkan untuk melakukan tulisan, tesis, disertasi dalam bentuk dekonstruksionis. Jadi biasanya dekonstruksi itu menghasilkan teks baru atau rekonstruksi baru terhadap teks yang kita dekonstruksi. Jadi tidak berarti bahwa akhirnya dia hampa, kosong, tidak ada makna, tapi dekonstruksi itu seperti diinginkan oleh pemikir-pemikir dekonstruksionis itu adalah pembentukan satu teks baru yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Terima kasih. Mudah-mudahan pada kuliah lain akan kita berikan contoh-contoh misalnya tentang metode lain seperti misalnya atau pemikiran lain seperti pemikiran dari analisis wacana dari Michel Foucault atau misalnya pemikiran-pemikiran lain dari Manuel Castells dan lain. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa pengabdi cipta, belajar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa.